sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Bapa, bagi dosa yang telah kami perbuat, kiranya ampunkanlah itu hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis terambil dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasananya maupun kerajaannya, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh penuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, sebenarnya untuk apa saya hidup di dunia ini? Ada sebuah ilustrasi singkat yang menceritakan kisah seorang pelukis yang sedang melukiskan sebuah lukisan pemandangan. Di dalam lukisan itu terdapat sebuah gunung yang indah, sungai yang mengalir, langit yang hijau, bahkan bunga yang berwarna-warni. Lalu datanglah anak memperhatikan pelukis itu dan bertanya kepadanya, "Tuan, untuk apa Anda membuat lukisan itu?" Pelukis itu tersenyum dan menjawab anak itu, "Lukisan ini ada untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaan Sang Pencipta. Setiap goresan, setiap bentuk dan detail yang saya buat bukan tanpa alasan, melainkan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih besar." Demikiannya juga kita di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita untuk memancarkan keindahan dan kemuliaan Sang Pencipta. Sama seperti lukisan itu ada untuk mencerminkan kehebatan pelukisnya, kita pun dipanggil untuk mencerminkan Sang Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose karena pada masa itu mereka sedang terpengaruh oleh ajaran sesat, di mana ajaran sesat itu adalah ajaran filsafat dan gnosticisme, yaitu adalah ajaran yang menganggap keselamatan hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan rahasia. Kita tahu bahwa kota Kolose adalah kota yang maju pada masa itu, namun jemaat di sana masih percaya dengan kehidupan mereka yang dikendalikan oleh takdir. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 adalah sebuah himne atau nyanyian yang dinyanyikan langsung oleh jemaat Kolose langsung kepada Sang Pencipta dan Pendamai itu sendiri. Namun pada saat ini surat ini bukan sedang bernyanyi, melainkan sedang mengajak, yang dimana ditegaskan di sini bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, jika kita ingin mengenal Allah, kita hanya perlu melihatnya pada Yesus. Karena dalam Alkitab, Allah sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak dapat dilihat dan sulit untuk dijangkau. Namun, melalui Yesus, Allah menjadi nyata dan dekat dengan kita. Oleh sebab itu, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal Allah. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ini berarti bahwa Yesus bukan hanya sekedar ciptaan, melainkan juga pencipta itu sendiri. Karena Dia ada sebelum segala sesuatu ada dan memiliki kuasa penuh atas seluruh alam semesta. Ini sesuai dengan Mazmur 33 ayat 6, katakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan
dan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan dalam Kejadian 1, yang dimana Allah menciptakan dunia dengan berkata, jadilah terang, dan segala sesuatu terjadi sesuai firman-Nya. Firman yang dimaksud di sini adalah Kristus itu sendiri, yang dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Alkitab menyebutkan bahwa Yesus adalah anak sulung dari segala ciptaan, ini bukan berarti bahwa Yesus adalah makhluk pertama dari ciptaan segala ciptaan. Sebutan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kedudukan tertinggi dari segala ciptaan. Ia memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam budaya Batak, kita mengenal istilah anak siakangan, yaitu anak sulung yang memiliki peran penting dalam keluarganya. Anak sulung bukan berarti sekedar anak pertama, melainkan memiliki tanggung jawab sebagai wakil orang tua, sebagai pemimpin dari adik-adiknya, dan pewaris pertama dari garis keturunan. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Sebagai anak sulung dari segala ciptaan, Yesus bukan hanya memimpin, tetapi juga pemilik dan penguasa dari segala sesuatu. Dia bukan hanya memerintah dengan kuasa, tetapi juga mengasihi dan melindungi dan bertanggung jawab atas umatnya. Yesus bukan hanya berperan sebagai pencipta, namun sebagai penyelamat manusia. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan bahwa melalui Yesus Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Pada awalnya hubungan manusia dengan Allah itu terjalin dengan harmonis, tetapi semuanya itu terpatahkan ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana timbullah jurang atau pemisah antara manusia dan Allah itu sendiri. Namun melalui Yesus yang hadir ke dalam dunia ini, kita bisa langsung berseru kepada Allah tanpa adanya perantaraan. Ketika kita menjadi bagian dari gereja, kita bukan hanya sekedar jemaat yang datang tiap minggu ke dalam gereja, melainkan kita adalah tubuh Kristus, di mana setiap orang memiliki peran penting dalam melayani dan membangun sesama. Dengan menyebut gereja sebagai tubuh Kristus, surat ini dengan istimewa menunjukkan dengan istimewa kepada orang-orang yang percaya. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, yang berarti kita juga dalam martabat dan posisinya. Namun, sebagai kepala gereja, Kristus juga adalah pemimpin yang harus ditaati. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup kita memahami bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, pencipta dan penguasa atas seluruh segala semesta, sekaligus sang pendamai yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Sama seperti sebuah lukisan yang indah mencerminkan kehebatan pelukisnya, hidup kita pun harus mencerminkan keindahan dan kemuliaan sang pencipta. Melalui khotbah ini kita diajak untuk membangun hubungan yang intim dengannya. Ketika di antara kita ada yang merasa terlalu jauh kepadanya, marilah kita kembali mendekat kepadanya. Kita harus hidup melakukan perintahnya. Hidup ini bukan hanya milik kita, melainkan kita adalah gambaran kasih dan kemuliaannya di dunia. Janganlah melakukan hal-hal yang merusak keindahan dan kemuliaan sang pencipta. Sebagai orang yang ambil bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk melayani dan membangun sesama. Bukan hanya menjadi penonton dalam ibadah, kita hidup bukan kebetulan, kita adalah untuk menunjukkan keindahan dari sang penciptanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami lebih mendekatkan diri kami kepadamu, dan biarlah kami dapat memancarkan keindahan dan kemuliaan-Mu di dalam dunia ini. Bapa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.